Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi al-faizina biridallah, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية وقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam bil hadis, a'udzu billahi syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyuftariqa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang saya hormati Bapak RW yang alhamdulillah sudah sambutan pas banget, saya nyampe langsung turun. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, tetap amanah, warganya pada soleh dan solehah. Dan juga Bapak RT 04, alhamdulillah luar biasa mempersiapkan acara ini dengan begitu antusias dan meriah bersama warganya. Mudah-mudahan jadi ladang amal ibadah sehingga akan bermanfaat nanti untuk khususnya di dunia dan nanti bisa kelak untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang di pinggir duduk di situ, Bu. Sudah, jangan di situ. Kayaknya kelihatan nggak akur gitu. Kan halal bihalal. Iya, masih selek emang gitu sama yang ini. Nanti salam-salaman terakhirnya. Udah nggak usah selek ya. Selebaran di situ kalau duduk. Bocah-bocah kecil pada main ML apa itu? MF apa itu? Sini deh, duduk dulu. Ustadz yang jarang-jarang ke sini, duduk. Jangan di situ. Main HP-nya di situ, main HP-nya di terpal. Kasihan sama panitia sama PRT udah nyediain terpal. Nah itu, main LM apa sih namanya? Apa Mobile Legend. Nah tuh kan enak ya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat yang lainnya, para ustadz, para ustazah, dan juga ketua majelis ta'lim Al-Hidayah yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa tampil dalam rangka halal bihalal warga RT 04.
Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan, waduh mic-nya kenapa ini? Tes. Mudah-mudahan acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan saya bahas tentang masalah halal bihalal, karena kita kemarin sudah berjuang luar biasa. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita taraweh sampai full 1 bulan. Lalu kita lanjutkan dengan malam takbiran, walaupun mungkin beda-beda, ada yang takbirannya malam Jumat, ada yang malam Sabtu. Angkat tangan yang lebarannya Jumat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, angkat tangan. Umpama di Kampung Oya Jumat Pak ya? Wah, alhamdulillah. Masa 1 doang dari RT 04, ada lagi? Mau pulang kampung? Ya, yang di kampung nggak apa-apa, di kampung lebaran Jumat ada, angkat tangan. Nggak ada. Nah, bapak doang, ibunya berarti Sabtu ya? Ibunya hadir ya? Enggak, iya. Jadi Jumat benar, yang Sabtu nggak salah. Ya, cuma bingung kita orang yang awam. Sebenarnya yang benar mana sih, Jumat apa Sabtu, kan bertanya-tanya begitu. Karena saya pulang kampung pun sama, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Jumat itu memang sudah tanggal, udah Jumat itu. Ya, maka pemerintah, terutama Kementerian Agama, menyempurnakan. Nah, di hari Sabtu itu, Jumat nggak apa-apa, kemarin itu Jumat. Ya, ustadz-ustadz juga banyak yang Jumat lebaran. Tapi kita orang yang terbatas ilmunya, tidak mengerti ilmu falak, maka ikutin saja ya Kementerian Agama, Menteri Agama. Insya Allah ada yang bertanggung jawab. Karena di medsos kan rame, ada yang ngancam ngebunuh lah, segala macem lah, gara-gara lebaran. Ya memang lebaran makan buat siapa saja, Bu, Pak. Baik yang puasanya full atau enggak, tetap boleh lebaran. Tapi tidak mesti Idul Fitri. Nah, ini ujug-ujug yang puasa kagak, taraweh banyak yang bolong, ikut Idul Fitri. Malu sama baju. Ya, Idul Fitri mah bagi yang berjuang puasa full, bagi yang tidak ada halangan atau uzur syara. Nah, ini mendekati akhir-akhir Ramadan, sudah minum es di siang bolong, sudah udut pakai naik motor, ya, padahal Ramadan belum selesai. Idul Fitri ikut-ikutan, malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri mah untuk yang full tuh puasanya, tarawihnya nggak tinggal. Tapi lebaran boleh, lebaran boleh. Yang nggak puasa boleh lebaran, anak-anak kecil boleh lebaran. Tapi yang khusus dapat titel minal aidin wal faizin itu orang-orang yang menyelesaikan ibadah 1 bulan full. Barulah beres kita sholat Idul Fitri, pakat melah tes. Ada politron ini saya mau politron tes ya, barulah kita mengadakan halal bihalal. Mungkin sebagian ada yang sudah pada salam-salaman, ada yang sudah keliling, dan biasanya begitu habis sholat id langsung keliling. Tapi juga ada yang baru datang, nah itu belum sempat salaman. Maka pada waktu yang tepat ini
kita bersalam-salaman. Insyaallah akan saya bahas setelah yang berikut ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik dulu. Perhatikan saya menyanyinya ya. Nggak nyambung kayak tadi, nggak nyambung Pak ya? Iya, perhatikan. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana adhal islam lana dina. Maklum tangannya habis megang rengginang, jadinya masih pada keriting. Itu dah, berarti tabuhan dulu aja, ayah bulan. Udah jangan ingin terminang banget. 1, 2, 3 mulai. Nah, kalau musik dulu gampang. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana أنا الإسلام لا نبينا وجميع القوم لنا وطنا
لملتنا Muhammad 3 kali. Amin 3 kali. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa amin? Nggak ada yang berdoa. Kata Rasulullah, apakah kalian tidak melihat tadi ada malaikat Jibril mohon izin dan mohon diaminkan doanya malaikat Jibril. Maka saya aminkan. Doanya apa malaikat Jibril saat itu? Ya Allah, pada hari ini saya bermohon kepadamu, jangan diterima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Apa jawab Rasulullah? Amin. Bayangkan yang doa malaikat Jibril, yang ngaminin Rasulullah, pasti doa ini mustajab. Anak yang durhaka tidak diterima puasa dan ibadahnya. Maka dalil ini dipakai setiap turun sholat Idul Fitri, maka buruk-buruklah nyamperin orang tua. Untuk apa? Sungkeman. Inilah yang dipakai dalil ini. Kita mati-matian berjuang bagaimana caranya supaya sampai ke kampung halaman. Supaya ketemu siapa? Ketemu ibu bapak, ketemu orang tua di kampung halaman. Pokoknya gimana caranya supaya bisa berjumpa habis sholat id itu dengan orang tua. Alhamdulillah kita sudah semuanya. Walaupun mungkin sebagian ada yang sudah meninggal dunia orang tuanya, tapi bisa ziarah di sana. Inilah yang menjadi kita semangat untuk pulang kampung. Walaupun sekarang sudah habis duitnya. Ya tahu lah, saya kan pernah pulang kampung, Bu. Ya, habis pulang kampung itu biasanya ludes bersih. Ya, ludes bersih, padahal ngasih mbah itu cuma 200.000. Ya Allah, anak kita 4. Pas mau balik lagi ke sini dikasih gocap-gocap anak kita. Pas itu 200.000. Bonusnya ayam hidup lagi. Ya, jadi ngasih 200 buat cucunya, pas 200. Lah buat mbahnya berapa? Ya, setahun jarang pulang ngasih 200.000. Ya Allah. Belum lagi anak kita diasuh di kampung di sono, transfer jarang. Ya, enak-enakan orang tuanya di APW. Tapi mbah di kampung mati-matian ngurus anak kita. Kitanya jarang transfer, durhaka. Durhaka. Siapa yang dardor. Ya, gimana mana mau dapat ridho kita ngasih beban orang tua di kampung. Kalau memang kita pengen ngasuh,
pengen diasuh anak kita itu sama mbah, sama orang tua di kampung, tolong transferin untuk biaya anaknya di sana keseharian. Kapan menikmati lagi orang tua kita yang di kampung halaman, menikmati masa tuanya, sudah ngurus kita sampai gede. Ketika sudah tua, pengen menikmati masa tua, kita bebanin lagi anak kita dikirim ke kampung. Tapi gak bakalan komen orang tua kita di kampung, seneng sama cucu, cuma kita ngerti gak setiap bulannya. Betul, siapa itu? Ya, tolong kasih mbah yang ada di kampung. Kalau memang nitipin anak kita, suruh diasuh. Seharusnya nikmati masa tua mbah kita di sana. Tapi dibebani sama cucu, tapi gak bakalan komen. Ikhlas, seneng sama cucu. Tapi kita sebagai anaknya ya harus pengertian kepada mbah yang ada di kampung. Cari ridho Allah lewat siapa? Kedua orang tua. Anak yang durhaka, ketika Jibril berdoa, ya Allah, pada hari ini saya bermohon kepadamu, jangan diterima puasanya dan ibadahnya siapa? Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah min dzalik. Kita sudah mati-matian puasa, siang yang ngap-ngapan kita sambil kerja, sambil ikhtiar kita. Tapi ujung-ujungnya kita durhaka sama kedua orang tua. Akhirnya puasa kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, doa Jibril apa? Ya Allah, pada hari ini saya bermohon kepadamu, jangan diterima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka sama laki. Apa jawab Rasulullah? Amin. Insya Allah ibu-ibu RT 04 solehah semuanya. Apalagi yang namanya ibu solehah, solehah banget dia. Ya, insya Allah pada nurut semua RT 04 mah. Kenapa? Karena ada majlis taklimnya, majlis taklim Al-Hidayah. Salah kalau orang tua, kalau ibunya durhaka sama laki, salah. Kenapa? Karena ada wadahnya majlis taklim. Ustazah-ustazahnya sering ngajarin, sebodoh-bodohnya laki, sejelek-jeleknya laki tetap menjadi imam di dalam rumah. Harus diikuti, dituruti selama itu kebaikan dan kebenaran. Tapi ibu wajib ngebantah kalau seandainya laki itu nyuruh yang gak benar. Wajib bantah. Sorry ya, saya nggak ikut. Kenapa? Bentar lagi mau waktu sholat. Beneran lakinya ngajak main jalan-jalan, padahal sudah 5:30 sore. Tapi ibu ngebantah, sorry, maaf ya, saya nggak mau ikut. Kenapa? Bentar lagi maghrib, nanti sholat di mana? Masya Allah, luar biasa. Jadi ibu mah gak usah repot-repot, nyari surganya ada di suami. Bisa cari ridho laki, cari. Sudah tanggung jawabnya laki itu yang di kampung halaman mah. Mbah orang tua kita yang di kampung halaman itu, orang tua ibu itu sudah tanggung jawab laki semuanya. Jadi gak usah repot-repot, ibu gak usah ngirimin duit tapi nyuri mata laki. Gak ngomong dulu gak boleh. Tetap harus ngomong dulu baru ngasih ke kampung halaman. Karena urusan bendahara di rumah tangga mah adalah istri. Jadi suami mah cukup nyari saja, ketika sudah dapat kasih semuanya sama istri. Bener Bu? Kenceng banget betulnya. Ya. Karena urusan bendahara mah itu kita mah sebagai laki boros. Coba kalau nggak percaya pegang semua laki, habis. Kita kan sok-sokan. Ayo kita nongkrong yuk kemana? Angkringan yuk. Mau angkring, udah nongkrong sama teman-temannya. Lo nggak usah bayar, biar gua aja yang bayar. Woi, padahal bini belum dikasih. Nah,
itu. Tapi kalau dikasih semua bini rapi, kalau duit itu dikasih ya disisain, maksudnya buat operasional kita, buat ke kawasan tiap hari, buat bensin, buat udut. Artinya jangan semua sebagian, kasih semua yang megang istri, insya Allah aman. Istri itu rapih ngatur duitnya. Kalau nggak percaya, setiap habis dikasih itu kan ibu staplesin gitu, 1, 2, 3, BTN, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, EPF, ceklek, staplesin. Jadi staplesin banyak, terakhir dihitung habis ludes. Ya, ibu nggak ada sisa, rapih luar biasa. Coba kalau dipegang kita ludes, habis. Maka yang ngatur pembendaharaan rumah tangga ada di istri. Semuanya itu harus ada izin daripada laki. Jangankan masalah duniawi, masalah ukhrawi saja kalau tidak ada izin bukan bentuk ibadah. Contoh, ibu mau puasa Senin tapi nggak ada izin sama laki, puasanya nggak sah. Biasa. Ibu sodako, ya, amal jariah Masjid Al-Qudola, ibu ngasih tanpa ngomong sama laki, pahala sodakonya untuk laki ibu nggak dapat. Ya Allah, luar biasa. Perizinan suami itu luar biasa. Ya Allah, jangan terima puasanya siapa? Istri yang durhaka sama Allah. Waduh, bagaimana kalau sebaliknya, laki yang durhaka sama bini? Ada nggak ya dalilnya? Kami bilang ada tadi. Nggak ada dalilnya. Nggak ada. Kenapa? Karena suami imam, tanggung jawabnya besar. Tapi kalau memang ada dan susah suami itu, udah kembalikanlah kepada kisah-kisah terdahulu. Laqad kana lakum fi qasasihim la'ibratun li ulil albab. Udahlah, kembalikan kepada kisah-kisah terdahulu. Karena kisah terdahulu ada yang bininya Badr, lakinya soleh, ada keluarga siapa? Keluarga Nabi Nuh. Udah kembalikan aja begitu. Kalau Pak bini susah banget diaturnya, suruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau, udah kembalikan kepada kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang nabi tapi istrinya nggak nurut. Itu istri Nabi. Kalau sudah berusaha susah banget diaturnya, maka kembalikan kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nuh seorang nabi tapi istrinya tidak nurut sama laki. Atau sebaliknya, kata ibu, bagaimana kalau seandainya ada suaminya Badr susah banget suruh ibadahnya. Udah bu, kembalikan kepada kisah siapa? Fir'aun. Istrinya solihah beriman Siti Asia, tapi suaminya Fir'aun mengaku Tuhan, kejam, membunuh 12.000 bayi laki-laki. Ya Allah. Jadi sudah ada kisah-kisahnya sebagai pelajaran buat kita. Lalu bagaimana yang dua-duanya nurut? Kita kembalikan kepada kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sosok Nabi, istrinya pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bu, pilih tipe keluarga Nuh, Fir'aun apa Ibrahim? Bu, siapa yang bilang istrinya 2 tadi? Sotoy, so tahu. Pilih keluarga tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun apa Ibrahim? Kalau bapak Pak Ibrahim, dan nanya ibu, bu, Nabi Nuh. Nah, Fir'aun.
Nabi Ibrahim. Oh enggak ngerti tipe siapa? Oh enggak semua. Takut aja Ibrahim. Wah, udah ancang-ancang bapaknya. Ya, nyari pos 2 katanya. Ya, nggak apa-apa Bu kalau kecukupan. Nah, kalau ada ilmunya emang nggak apa-apa. Tapi enggak baik tuh. Perintah Allah kalau ada ilmunya mah. Ya, enggak buat tetap enggak. Sewot banget. Ya, kalau ada ilmunya mah monggo, tapi kalau nggak ada nggak usah. Itu maksudnya. Tuh, jadi doa kedua dari siapa? Dari malaikat Jibril itu. Ya Allah, pada hari ini aku bermohon kepadamu jangan diterima puasa istri yang durhaka kepada laki. Itu yang kedua. Apa doa yang ketiga malaikat Jibril? Ya Allah, pada hari ini jangan diterima puasa dan ibadahnya siapa? Orang Islam yang tidak memaafkan saudaranya. Inilah kesempatan kita nih, nanti salam-salaman, muter ibu-ibu sama ibu-ibu salaman, maafin ya kalau ada salah, maafin ya kalau ada kata-kata yang salah, perbuatan yang salah. Nanti perhatikan ada yang salamannya lama banget sampai nangis, itu pasti masalahnya besar banget itu. Ya, sampai sekarang belum juga apa kelar. Makanya ngerangkulnya lama banget. Nanti terakhir nih ada yang lama banget salaman. Tapi saya berarti itu masalahnya gede banget. Ya, tapi kayaknya takut ketahuan bentar aja. Padahal mah belum kelar itu. Ini lagi rame-rame aja begini mau ngumpul. Kalau berdua gak bakalan. Kayak minyak sama air. Ya, tapi kesempatan kita pada pagi hari ini, ayo itu tinggalkan semua ya masa lembaran kemarin yang selek-selek, nggak ada istilah di RT 4 itu selek-selekan. Akur semuanya ya. Masya Allah luar biasa. Dosa antar sesama itu bahayanya luar biasa kalau tidak dimaafkan. Kalau nggak ada saling memaafkan, repot. Allah nggak bakal ngampuni dosa kita sebelum keduanya saling memaafkan. Maka di kita tradisinya halal bihalal begini, maafin, udah rontok dengan salaman itu. Mamin muslimaini yaltaqiyani wa yatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftarika. Apabila seorang muslim keduanya bertemu lalu salaman, maka diampuni dosa-dosa keduanya itu sebelum keduanya berpisah. Masya Allah, Allah baru ngampuni tuh kalau seandainya keduanya saling memaafkan. Kita makan makhluk sosial, apalagi kita di perumahan Bu, kalau masalah repot, masalah pintu cuma satu doang dari depan, belakang tembok, samping kanan tembok, kiri tembok, atas atap, keluar dari depan semua. Coba kalau masalah sama tetangga nggak keluar, mau keluar ada dia, aduh lama banget, kenapa malah nongkrong di depan rumah. Saya pengen keluar jadi susah banget begini. Ya apa urusan, biarin aja dia nongkrong di depan rumah dia. Ya. Berhubung kita bermasalah, atau kita merasa sempit dunia ini. Tapi kalau seandainya tidak ada masalah, luas perasaan rumah ini. Makanya akurkan kapan? Ya sekarang. Ya, sekarang udah itu mah tinggalkan. Yang penting kita sudah meminta maaf. Makanya ada dalil lagi tuh, 3 golongan yang diringankan hisabnya nanti di akhirat. Siapa? Insya Allah setelah yang berikut ini. Hayyul adi bi ajmal dzikra syalu ma'ana ya udar fahuwal ibadi yawmal ma'adi nabiyuna ta'al muhtar hayul adi Hayul hadi
matiku karena ayul hati di asmatiku selalu mana ya Allah minal kudusi sarona cuma dalam bakadala minal kudusi sarona cuma dalam bakadala فهو العبادي يوم المعادي نبينا طه المختار الهادي بأجمل ذكرى صلى على يهودا فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار الهادي صلى مولانا عليه والآل والصحب لديه صلى مولانا عليه والآل والصحب لديه فهو العبادي يوم المعادي نبينا طه المختار الهادي هيا الهادي بأجمل ذكرى صلى على وهو عبادي يوم العادي نبينا هيا الهادي. Tiga golongan itu satu tukti man haromaka. Siapa yang diringankan hisabnya itu? Yang pertama, orang yang memberi kepada saudaranya yang pelit. Waduh, ini amalan berat banget ini. Ngasih kepada orang yang pelit. Tetangga ibu pelit, kasih bu. Kira-kira berat nggak amalan ini? Manusiawi kita, dia pelit, gua pelitin lagi. Enak banget. Nah, itu manusiawinya. Tapi nggak ada nilai tambah. Kalau pengen punya nilai tambah, saudara kita pelit, kasih dia. Makanya berat ini amalan ini. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, watasilu mangkotoaka. Wah, kayaknya panci udah pada keluar. Oh belum, masih lama. Ya, kan awan terus awan yang ngelih. Lanjut. Ya, saya kan mata panci ya. Jadi hilang ini saya konsentrasi. Sampai mana tadi? Orang mentara aja dibukanya kurang 15 menit ya. Ayo tutup lagi bu, gak apa-apa udah kelihatan ini. Orang mentara aja udah hilang konsentrasi. Sampai mana tadi? Panci. Wih, panci. Tadi yang kedua apa? Yang pertama, yang kedua. Belum. Yang kedua panci. Yang kedua watasilu mangkoto angka, menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan.
Dan ini kan amalan berat ini, dia jarang main ke kita, kita yang main ke dia. Masya Allah. Kira-kira berat nggak Bu? Tetangga sebelah nggak pernah ke rumah kita, kita nyamperin. Berat nggak? Enggak. Sombong banget ini gua. Berat. Nah, orang dia jarang main, malah kita nyamperin. Nah, oh, lah kan begitu. Nah, tapi kalau pengen ngamalin, ayo kita sambil Assalamualaikum, maafin, sambung silaturahmi. Yang sambung, yang memutuskan, yang nggak mau main ke kita yang nyamperin. Ini amalan yang berat banget. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, yang diringankan hisabnya. Siapa? Wa ta'fu amman dhalamaka, yaitu orang yang memaafkan kepada siapa? Kepada saudaranya yang membuli, saudara yang menzalimi, tapi kita memaafkan dia. Ini amalan yang sangat berat ini. Kita sudah jatuh nama baiknya, reputasinya sudah hancur gara-gara dia. Di medsos kita habis-habisan. Belum nasinya, pisang udah datang. Orang sebelum ceramah sudah mau hilang konsentrasinya saya. Jadi ingat pisang. Ya. Tuh, memaafkan saudara yang mendolimi kita. Aduh, berat banget. Manusiawinya kita, gua balas loh. Gua balas di medsos. Begitu. Tapi kita memaafkan orang yang mendolimi kita. Ini kan amalan berat, Bu. Ya, amalan berat. Kita sudah habis-habisan, orang pada sudah menghina kita semuanya. Gara-gara dia, tapi kita maafkan dia. Minta maaf gampang, memaafkan agak berat. Maaf ya, belum tentu dimaafkan. Karena memaafkan itu agak berat. Ini tiga ini, amalan ini yang bisa meringankan hisab nanti di akhir. Ada lagi satu keterangan dari Siti Aisyah. La yahilu lil muslimin ayyahjura fawqa salasin fayuradu hadza wa yuradu hadza. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan, nyuekin, ngediemin saudaranya sampai 3 hari berturut-turut. Haram jatuhnya. 3 hari nyuekin haram. Hati-hati Bu ya. Pokoknya kalau sudah 2 hari setengah, ya sekitar zuhur lah tuh. 2 hari potong zuhur setengah. Karena maghrib sudah 3. Ibu buru-buru maafin. Kalau 3 hari itu dosa, maka disinilah umat Islam nggak ada namanya musuhan. Nggak boleh lama-lama. 2 hari cukup. Udah baikan lagi. Apa yang kita musuhin, apa yang kita debatkan, apa yang kita irikan, udah maafin, sudah masing-masing jatahnya. Kalau memang yang kita irikin tentang masalah harta, biasanya orang dagang hasut dengan orang dagang, orang bisnis hasut dengan para pebisnis, ustadz hasut sama ustadz. Memang ustadz gak hasut. Pernah saya dihasutin, lu ustadz oke, wilayah gua lu masuk-masuk, kan begitu. Ada yang begitu. Ya, jadi masing-masing punya wilayah. Saya ngisi taklim, itu tuki masuk wilayah saya, berdua. Oh, ada orang saya mau diundang. Ya. Itu jangan surat dikit doang, Bu. Tuh, jadi biasanya begitu. Mana ada? Ya, RW pasti dihasuti nama RW. RW lain. Pak RT dihasuti nama RT. Gak malah kan RT dihasuti nama Ustadz. Nah, urusannya apa? Ya itu emang urusan ceramah gitu. Ya itu. Jadi masing-masing begitu. Tapi di momen yang tepat, ya sebelum habis bulan Syawal, ayo samperin, kita maaf-maafan. Beres. Ya Islam mah begitu, nggak boleh lama-lama. Ya nggak boleh lama-lama supaya gugur dosa antar sesama. Ya kalau dosa sama Allah gampang kita ya dengan tobat, kalau sudah tobat. Lalu kita banyakin istighfar. Dosa sama-sama manusia ini repot, takut keburu mati. Lalu minta maafnya ke siapa? Ke siapa kita minta maafnya? Maka salaman, maafin ya. Saya kan gak ada salah. Manusia itu tempat salah dan dosa.
pasti keluar rumah langsung dosa semua banyak. Apalagi antara sama, ya Allah banyak banget kalau dihitung, cuma kita nggak terasa. Ya, jadi caranya dosa antar sama itu, ayo kita maafkan. Ya, saling. Cuma kalau sama akhwat ya jangan. Misalnya kalau ada salah kata-kata, karena sering ngisi tausiah di Al-Fudola, kadang ikhlas dan pengajian ibu-ibu, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau sama bapak saya salaman. Takutnya saya di jalan jangan laksonin, ketemu Pak RT saya di jalan cuek, Pak RT ketemu Pak RW jangan laksonin. Nah, Pak RW ingat itu sombong banget ya. Ya saya nggak ngeh, saya ingat jalan. Ya itu takutnya nggak laksonin. Makanya pada kesempatan ini saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, karena yang paling utama adalah orang yang mengawali salam. Maka kata Kanjeng Nabi, tidak halal bagi orang muslim mendiamkan sholat 3 hari ketika berjumpa, satunya dari sana, satunya dari sini. Ketika sudah dekat di sini, dua-duanya saling membuang muka, nggak mau nyapa. Lalu siapa yang paling utama di antara duanya itu? Ketemu saling buang muka, siapa yang paling utama? Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Orang yang mengawali salam itulah yang paling utama. Udah, pokoknya cuekin yang penting. Assalamualaikum, udah. Walaupun tidak dijawab, walaupun tidak direspon, yang penting kita menjadi orang yang paling utama. Siapa? Yang mengawali salam. Di dalam kitab Tangkul Qaul, salam itu diatur sama orang musyrik, munafik, orang main catur, nggak boleh salam. Dia lagi main catur begini. Assalamualaikum, Warusa. Ya, atau lagi ada orang musyrik lagi nyembah pohon, ya, teruhun, udah biarin aja. Assalamualaikum, udah biarin aja. Orang main catur, orang munafik, orang musyrik jangan diberi salam. Assalamualaikum, keselamatan buatmu. Ya, dia kan lagi fokus, suka seter. Kalau waalaikumsalam, bubar seternya. Ya itu, makanya udah biarin aja. Karena apa? Catur mah lagut, yang dikiaskan sama kerambol. Ini bulan puasa, perambolan udah sampai asar. Ya, alhamdulillah cepet banget katanya maghrib. Ya, salat zuhur enggak? Iya. Tuh, salah. Catur, kalau pengen cepet waktu main catur, cepet habis waktu. Walaupun cuma berapa babak ya, udah maghrib. Cuma salah prakteknya nunggu maghribnya kemarin bulan puasa, main catur. Ada lagi ngabuburit, nyari maghrib katanya. Kemana? Ke Jawa Tengah, ya sama. Ngabuburit jauh banget, pulang-pulang maghrib enak banget ya ngabuburit. Nah, iyalah, orang perjalanannya jauh, ya daripada di rumah dia aja lama maghrib. Ada yang prinsip begitu. Ada lagi yang puasanya mulai dari sini, ya sampai Jawa Tengah. Kira-kira bukanya ngikutin maghrib sini apa Jawa Tengah? Kan puasanya dari Bekasi. Oh ya, Bang Ibu di sana bener Bu, Ibu posisinya di mana? Jawa Tengah itu ya. Nungguin Bekasi, udah lama. Ya, itu jadi seperti itu. Jadi maghrib yang kita tempatin itulah kita ngikutin tempat itu. Jangan ngikutin tempat yang pertama kali niat puasa. Itu praktiknya seperti itu. Saya aja sesuai. Aku buru adem sotonya. Soto apa soto? Oh, sayur asem. Sayur asem biasanya sama pete, jengkol, sama sambal. Nah, sama ikan asin. Kodok ini wayahnya makan siang. Ya, habis makan siang tidur kayak lulang. Makanya nggak boleh lewat jam 11 karena kita harus tidur kayak lulang. Harus tidur sunnah itu jam 11 tidur. Makanya buat makan 10 menit, pulang langsung jam 11 tidur. Zuhur bangun pas banget. Ya, makanya makannya yang banyak biar nyenyak ya. Insya Allah saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada dosa dan kesalahan, ya tentunya banyak sekali. Pribadi saya mohon maaf sebesar. Sebaliknya kalau dia punya salah, saya terbuka untuk memaafkannya. Satu syair yang terakhir, Slukum batang ela sirong yang solong oleh
bayangota suku aku barang mata ela sirah menjang salah le oleh bayangota majdi malala Nabi Muhammad. Kita sempurnakan acara ini dengan berdoa bersama semoga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik salih maradallahu tabaraka taala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'amihi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha. Allahumma asma' lana bi syafaati Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wa judika karamika subhanahu wa ta'ala bisajan syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Semangat banget ya tayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Uki Al-Bantami yang telah memberikan tausiahnya dan banyak ilmu yang bermanfaat kita dapatkan dari tausiah-tausiah untuk menyempurnakan halal bihalal kita. Mari kita nanti bawa bapak sama bawa bapak kita salam-salaman. Bawa bapak ada di sebelah kanan panggung dan ibu-ibu nanti di sebelah kiri panggung. Ibu-ibu sama ibu-ibu, bawa bapak sama bawa bapak ya. Kemudian nanti kita lanjutkan sesi foto bersama di depan panggung. Paling ganteng ya.
Di bawah aja, di bawah, Bapak di bawah. Baik, sebelum kita salam-salaman, karena rangkaian acara demi acara sudah kita lalui bersama dan sudah selesai semua, mari kita tutup acara halal bihalal ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Di mana sih, Min? Di mana? Di bawah aja. Udah, di foto situ aja, usah situ, nggak apa-apa. Berat. Di atas ngapain di bawah? Tahu foto dia. Kalau foto hadir dia nih. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gede banget sih centongnya, wow, selamat.